sangat mahal. Kalau ini diproduksi di Jepang sendiri harganya mungkin 20 kali lipat dari harga yang kita produksi. Sangat mahal. Karena ini kalau orang bilang minuman sultan kalau bisa. Minuman sultan. Sudah nggak level teh hijau, di atasnya lagi. Di atasnya teh hijau. Karena dari daun 100% nggak mungkin kita pakai 100%. Nggak mungkin, karena ada yang rusak, ada yang layu. Jadi kita quality controlnya ketat sekali. Jadikan makananmu sebagai obatmu, jangan jadikan obat sebagai makananmu. Apa kabar Victoria? Jumpa lagi kali ini saya dengan Dita Ayu. Dita Ayu ya. Kita di tempat, bisa dibilang pabrik ya ini? Ini tempat produksi, Pak. Tempat produksi dari apa itu namanya, nanti kita cerita. Siap. Ya kan gitu ya? Betul. Ya, oke. Belum tahu tapi siapa ini beliau? Pak Roy? Belum. Namanya Pak Roy. Ya. Beliau teman sahabat lama. Sensei ya? Sensei. Ya. Sensei. Kalau mau belajar judo yuk. Hah? Beliaunya nih. Ya, kebetulan kita olahraganya judo. Jujitsu. Jujitsu Ini juga. gurunya jujitsu di Malang. Berarti memang ada Jepang-Jepangannya ya Pak? Iya. Iya emang dari Relate ya sama PT-nya nanti PT-nya. kita bahas. Betul. Dan berapa nih Pak? Sudah dan berapa? Dan kawan-kawan. Ini beliau judo nih, jago banting-banting. Iya. Lumayan lah. Oke. Banding Pak Imam yang nggak bisa. Bos soalnya. Sulit. Bos Sudah ya. bos ya. Sama-sama Nggak bisa bos. dibanding. Dulu beliau bos saya nih dulu. Ya, perjuangan ya Pak ya. Perjuangan. Alhamdulillah sampai sekarang kita selalu bersahabat. Alhamdulillah. Dan tidak ada istilahnya, ya kita murni dari profesi sampai ke kekeluargaan. Keluarga. Ya inilah. Banyak tahu ya. Cerita. Saya nggak banyak tahu Pak Imam. Pak Imam banyak tahu saya. Iya. Gitu. Apa mau ditanyain apa nih? Ayo. Kalau dari Dita sih Pak mau coba nanya dari PT-nya sendiri itu apa? Sumber Jadi PT kita ini adalah Semeru Sumber Rezeki. rezeki. Ya. Kita harapkan di lereng Semeru ini kita dapat berkah dan rezeki. Karena kita ada kebunnya juga di sana. Kedua juga menghidupi masyarakat petani yang intinya kita fokus ke ekonomi berbasis ekologi. Jadi apa yang kita tanam di situ harus memakmurkan masyarakat sekitarnya. Di mana tuh kebunnya? Nah, kebun kita ini di Poncokusumo. Poncokusumo. Kurang Ini lebih kan 7 kilo. Ini kan tumpang nih. Ya, tumpang. Naik lagi sekitar 7 Oke. kilo. 7 kilo dari sini 7 kilo dari sini. Berarti di sini hanya tempat apa Pak? Proses produksi sampai dari hulu ke hilir sampai pengepakan sampai Oke, berarti petaninya yang di Poncokusumo. Poncokusumo. Oke. Jadi gitu. Saya udah sana yuk. Udah ke sana Pak? sana. Oh nggak ngajak saya. Di Nanti sana kapan-kapan oke. kita ke sana. Kayak lagu tuh mendaki gunung, Nah. menyeberangi. Samudra. Kan lagunya- Tapi Pak Imam, ada yang unik dari PT Semeru ini, katanya petaninya itu bisa Bapak guide untuk, maksudnya para petaninya itu dari disabilitas ya, mohon maaf ya. Ya, betul. Jadi ada beberapa petani di sana yang kita berdayakan seperti cacat fisik ya. Oh ya? Ada juga. Terus tunawicara. Oh ya? Jadi intinya kita kepingin mereka punya kesempatan yang sama gitu, untuk menjadi menghasilkan sesuatu, karena mereka itu sebetulnya perlu dilibatkan karena mereka bukan hanya materi tapi pengakuan eksistensi. Betul. Jadi perusahaan kita ini juga mensosialisasikan bahwa kita menerima juga disability. Ini keren sih ini ya Keren. Pak ya. Berarti memang beliau ini, para petani ini ada tempat khusus atau memang disamakan dengan petani lainnya Pak? Kebetulan mereka itu disability-nya memang orang di daerah sana. Oh, oke. Jadi orang daerah sana. Jadi intinya mereka juga bercocok tanam atau melakukan ini ya di wilayahnya mereka. Jadi kita hanya memfasilitasi mereka untuk berkarya di tempat kita. Sebelumnya mereka pencari kayu. Petani biasa lah ya. Pencari kayu, bukan petani Pak. Bukan. Mencari kayu, ngumpulin rumput. Jadi mereka tidak ada pendapatan yang tetap. Sekarang Gitu. difungsikan Difungsikan untuk mereka
bekerja di kita, diberdayakan. Itu intinya sih secara sosial. Saya ke sana kemarin ya, biar teman-teman Victorian tahu. Ya. Jadi di sana selain juga tempat kayak gini nih, nanam, di sana juga ada bisa tempat healing. Healing. Ya, benar kan Pak ya? Ada paket wisata. Oh, ada paket wisatanya. Ya. Jadi 1 malam memang nginap di sana, bermalam camping tepatnya. Ya kan di atas kan tempat camping. Paginya itu nanti dibuat seremoni. Space ceremony itu kayak Jepang. Kayak Jepang gitu, meja yang duduk di bawah tanah. Terus kita hidangkan ini untuk sebagai minuman pembuka sama minuman seremoninya. Oke, keren Pak. Jadi, berarti memang masih ada ini satu tempat dan satu naungan dengan PT Sumber Rezeki ini. Itu tempat gitu Pak ya, tempat tanaman, ada pendoponya. Oke. Terus ada space kosong yang biar kita bisa camping di situ. Ya. Dan mungkin teman-teman Victorian nanti jangan lupa kalau kita nanti ke sana, ayo kita jalan-jalan bareng, healing bareng. Terus kedua juga di sana ada sungai ya, ada sungai dan air terjun. Air terjun ya. Jadi memang tidak untuk mass tourism, karena kita fungsinya wellness. Jadi orang yang datang ke sana pulang itu fresh. Ya. Bukan yang kayak mohon maaf di salah satu tempat yang harus ke sana ngantrinya berjam-jam bahkan nggak bisa masuk. Terus ada healing apa tuh namanya? Forest bathing. Forest bathing namanya. Forest bathing. Forest bathing ini kalau di Jepang namanya Shinrin Yoku dan kita adopsi ke sini karena tanaman kita dari sana. Sistem wellnessnya juga harusnya korelasi dengan Jepang dan alhamdulillah banyak orang yang ada 1 orang yang balik 18 kali, Pak. Oh ya? 18 kali. Termasuk dia harus melugin pohon gitu. Iya. Itu cuma tanya tuh. Belum pohon. Jadi mereka rasanya mungkin di dunia modern ini tidak banyak orang yang komunikasi baik ya. Karena sudah ada ChatGPT, sudah ada WA. Mereka merasa kaku banget gitu loh. Intinya apa? Mereka itu butuh satu relation yang bisa menumpahkan emosinya di alam. Nah, mungkin itu sehingga banyak orang yang akhirnya datang ke sana itu cuman kangen. Iya. Itu yang mungkin menurut saya banyak, dan saya sering komunikasi sama mereka. Kenapa kok sering datang ke sini? Kan ini satu berbayar dan tidak murah. Iya. Berbayar tidak murah. Kedua, saya ngomong sama mereka, kenapa kok harus di tempat ini? Gini Pak, kalau saya di mall di mana, saya mungkin habiskan duit saya lebih banyak dari ini, ya kan? Belanja dan lain sebagainya. Tapi saya nggak nemuin yang namanya tanda kutip tenang gitu. Iya. Begitu belanjain kecewa akhirnya. Sebenarnya kita mau nanya ke perusahaan, tapi sabar, penasaran saya, yuk. Kenapa harus melupa pohon? Jadi pohon itu Pak, kalau orang bilang itu menetralisir energi negatif kita. Terus kedua, dia bisa kawan-kawan ya, teman-teman ya, kalau udah meluk pohon itu rasanya apapun yang terjadi di kita itu bisa tumpah di situ. Oke. Dan itu belum pernah nyoba ya. Enggak sih. Dan itu banget interaksi. Dan itu bisa nangis. Orang itu nangis di tempat itu. Dan itu banyak, Mbak. Bukan 1-2 orang. Iya. Itu ada prosesnya, nanti ada yang bagian, ada mentoring, guidance-nya ada. Ada. Untuk pricingnya Pak? Nanti ada di tempat kita, nanti bisa. Nanti dikasih tahu lah di deskripsinya nanti ya. Iya, deskripsinya. Kita minta. Karena itu bagian dari wellness, jadi produk kita itu berkorelasi dengan tempat yang akan kita ciptakan menjadi tempat healing, nggak hanya minum, tapi experience. Minum ini ya maksudnya. Minum ini. Jadi tetap nyambung ya, alam, tapi produknya juga untuk kesehatan juga ya, Pak ya. Benar. Nah, produk sendiri nih, ayo nggak mau nanya, ini cocoknya buat anak muda kayak Ayu? Saya juga kita sih masih jiwa muda ya. Saya kan masih muda, Pak. Iya. Cocok nggak? Cocok nggak kira-kira kalau anak muda kayak saya yang memang kegiatannya aktif banget, Pak, terus juga kayaknya jauh dari sakit gitu. Merasa mereka sehat semua. Nah, jadi konsep sakit itu sekarang nggak nunggu tua masalah. Konsep sakit ya. Betul. Karena sekarang banyak di media sosial kita tahu sendiri bahwa orang sakit itu balita pun udah gagal ginjal, udah ada yang stroke usia 25. Ada gaya hidup kita itu udah melebihi komposisi badan kita. Dimana sekarang ini gula kalau zaman saya sama ada Imam di mana-mana.
gula masih dari tebu. Sekarang dari kimia sintetis. Betul. Pakai essence lagi. Betul. Boba dan lain sebagainya pakai gulanya bukan gula alami. Karena dia mengejar price yang murah. Yang murah. Dia pakai kimia. Yang penting orang balik segi bisnis. Nah, ini yang harus disadari teman-teman yang usia muda. Intinya konsep sakit itu nggak nunggu tua. Jadi apapun yang kita lakukan di sini, ini semua genre, semua umur. Tadi kan Ayu minum rasanya gimana? Pahit nggak? Rasanya tuh seperti teh sih Pak, cuma kayak ada aroma khasnya gitu ya. Betul. Itu aroma apa ya Pak? Saya Mirip-mirip sayur bayam ya. Ya, mirip sayur bayam sama Ayu kan suka makan sushi. Nah, ada visi-visinya ya. Nah, kayak rumput laut. Ya, kayak rumput laut. Betul. Ya, jadi ada visi. Visi itu adalah protein yang tinggi di dalam sayur. Akhirnya ada sedikit visi kayak rumput laut itu. Iya. Kan itu bagus banget untuk antioksidan. Nah, ini ada juga, tapi ini di darat. Gitu. Jadi kandungan manfaatnya sama juga seperti yang di laut. Ini kan tidak harus untuk orang sakit kan minuman. Enggak, Pak. Ini minuman simpel tapi untuk detoksifikasi. Detok ya. Detoksifikasi. Jadi kalau teman-teman bicara ini obat, bukan. Karena ini diminum sehari-hari sewaktu-waktu. Tidak ada dosis. Nggak ada dosis. Nggak ada dosis. Nggak ada. Dan ini bisa di-blend dengan apa? Dengan tapi rata-rata sehari berapa kali? Kalau saya 2 kali, Pak. Sehari 2 kali. Ya. Pagi sampai malam. Bisa buat sampai yang darah kurang tambah ngedrop atau enggak sih? Atau selama ini dia stabilizer enggak? Dia itu bukan ngedropkan, tapi dia menstabilkan. Saya dulu tekanan darah tinggi saya luar biasa, 180 sekian. Pertama minum ini pusing, saya pikir tekanannya naik. Ternyata dinormalkan sama dia. Ternyata normal. Karena kita tekanan tinggi itu kita nggak pernah cek kan, bahwa kita ini punya tekanan darah tinggi. Begitu dinormalkan pusing juga. Beliur gitu ya. Ternyata itu menstabilkan. Proses stabil. Jadi itu yang membuat ya itu tadi. Kayak mereka nih perokok pasif ya. Bukan perokok, ini juga bagus loh untuk ya benar ya untuk detox untuk paru, untuk macam-macam bisa. Tapi kalau ini kan Jepang ya Pak ya, teh Jepang gitu. Betul. Tapi kok ada nama Ashitaba itu ya? Ambil dari mana gitu ya? Ambil dari apa? Atau memang tanamannya Ashitaba? Kalau sering kita familiar, Ashitaba itu kan Hindu ya Pak ya? Iya. Itu Amitabha kali ya. Iya. Oke. Oh, ingatnya dia mikir Amitabha. Jadi kalau kita ngomong Ashitaba itu adalah nama tanamannya sendiri. Kalau secara Latin ya, Angelican Keske Koizumi. Jadi Angelican Keske itu varian dari tanaman malaikat yang menyembuhkan. Jadi ini tanaman malaikat. Memang benar-benar yang Angelica, nama apa namanya? Nama latinnya Angelica. Itu semua tanaman obat. Pasti Angelica. Emang ini daun apa namanya? Daun khusus, daun Ashitaba. Ashitaba, namanya di Jepangnya Ashitaba. Nama Jepangnya. Dan di Indonesia ada. Nama Indonesianya? Nama Indonesia nggak ada. Kita pakai nama Jepang kan. Nama aslinya dia. Ashitaba. Memang Ashitaba. Pilih Tumpang emang tanaman ini Tanaman ini ada di Tumpang atau sebelumnya atau memang diimpor tanaman ini kemudian dikembangbiakan di Indonesia? Kebetulan petani kita magang di Jepang. Dia membawa bibit ke sini tujuannya untuk bisa nggak sih ditanam di sini? Nah, ternyata sangat subur. Kalau di Jepang subtropis, ada 4 musim. Di sini tropis dan dia cocok tropis. Karena sepanjang tahun bisa dipanen. Kalau di Jepang mungkin 6 bulan dia hibernate, dia nggak bisa panen karena musim dingin. Dan di sana lahan sempit Pak. Dan mahal sekali pertanian di sana. Jadi sangat mahal. Kalau ini diproduksi di Jepang sendiri harganya mungkin 20 kali lipat dari harga yang kita produksi. Sangat mahal. Karena ini kalau orang bilang minuman sultan kalau bisa. Minuman sultan. Sudah nggak level teh hijau, di atasnya lagi. Di atasnya teh hijau. Jadi kalau umpama kita lagi makan coba Citime. Citime itu apa? Coba apa? Citime itu Pak. Iya, coba kita minuman makan yang manis, coba. Iya. Biasanya kan yang hidup sehat kan mengurangi. Ada saat someday dia makan yang lebih banyak manis di netralisir sama ini ya.
kalau kita minumnya rutin, kita makan manis pun dinetralisir, Pak. Nggak ada masalah. Cuman masalahnya kalau udah numpuk itu kan harus dikikis. Iya. Dikikis satu persatu. Nggak kayak saya dulu kan sakit dulu baru minum. Iya. Kalau kita minum, insya Allah kalau kita minum tiap hari, sakit-sakit yang seperti itu ya menjauh lah. Nanti harga dan apa teman-teman bisa tahu dari nanti deskripsinya ya. Ya, gitu ya. Ayo. Betul. Tapi di Kamandalu ini ada kopi juga ya ternyata Pak? Jadi kopi itu sebetulnya gandengan dari teh. Ada orang suka teh, ada suka kopi. Suka kopi. Kita memfasilitasi suka kopi karena peminum kopi di Indonesia itu banyak sekali. Cuman kopi kita ini bukan kopi enak, tapi kopi jamu. Intinya punya aromatik rempah yang kuat. Bukan kopi-kopi yang saset, bukan kopi yang bisa dijual di resto-resto yang pokoknya yang penting enak. Kopi kita kopi kesehatan. Jadi banyak orang juga yang kok kopinya rasanya gini. Ya memang untuk sehat, Pak. Bukan kopi untuk hidangan. Tapi biji kopi dan petani kopinya sama Pak kopi gitu. Kalau biji kopi kita masih vendor. Kita nggak dari Dampit sama dari Malang. Tapi kita nggak produksi kopinya karena terlalu lama prosesnya. Betul. Tapi ada asitabanya di dalam. Oh. Itu. Jadi kita blend dengan asitabah juga. Kamandalu sama Asitaba. Kamandalu apa namanya? Merek dagang kita Kamandalu. Oke. Dan Kamandalu ini punya cerita. Jadi ceritanya ini sedikit agak kembali ke belakang ya Pak ya. Jadi saya menciptakan nama Kamandalu ini dari penolakan 300 nama internasional. Jadi di Haki saya ditolak itu sampai stres. Karena nama kita masuk tolak, nama kita masuk tolak, sampai ratusan kali sampai bosen saya nulis. Bosen itu dalam arti apa? Nanti ditolak lagi nanti. Tapi kita nggak bisa berhenti karena kita deadline untuk launching produk itu harus ada merek dulu. Suatu saat saya lewat di Tumpang, ada Candi Kidal namanya. Tahu ya, Candi Kidal itu Candi Singosari. Betul. Yang persembahan dari Anusapati untuk ibunya Kandedes. Jadi dia di situ. Saya mampir ke situ. Sebetulnya saya mampir ke situ bukan untuk apa? Nyari ide, inspirasi apa ya? Gitu loh. Kenapa harus mampir di situ? Nah, saya kayak ketarik gitu sih, Pak. Kok rasanya saya kepingin ke sana gitu loh ya. Terus akhirnya saya ke sana lihat-lihat relief candi, ternyata ada yang satu menarik yang sekarang menjadi gambar kita ini. Ada burung Garuda, bawa kendi. Kendi ini kendinya ini namanya Kamandalu. Isinya itu Tirta Amarta yang dari Dewa Wisnu dipinjamkan ke Garuda untuk bebasin ibu. Kok bisa nemu ya Pak ya? Saya ini rezeki Pak, makanya mungkin rezeki. Dan dari situ akhirnya saya berpikir, apakah Kamandalu ini yang saya pakai merek? Karena apa? Satu, related. Karena Tirta Amarta itu air kehidupan. Air ini air untuk kesehatan. Iya. Dan satu itu, kedua ini kearifan lokal. Saya mau kepingin cita-cita saya Kamandalu itu menjadi kearifan lokal yang bisa ditularkan ke internasional. Dan ternyata dari sejarah Candi Kidal itu Garuda Pancasila pun itu mengambil gambar ini. Jadi lambang Garuda Pancasila kita itu inspirasinya dari Muhammad Yamin itu dari situ. Bahwa ada relief di mana Garuda itu membebaskan ibunya, Ibu Pertiwi ya, dan kemerdekaan. Tapi saya ngambil yang kendinya. Yang dibawa dia. Air kehidupan tadi. Air kehidupan tadi. Jadi intinya rela. Dan ternyata diterima, Pak. Dan itu sangat wow gitu. Amazing karena saya ngomong Kamandalu ini mungkin sudah dari ribuan nama ya. Tapi yang kelasnya untuk minuman sama teh, untuk kopi belum ada yang daftar ya. Dan itu menurut saya ini powerful banget gitu loh. Terus itu bisa tambah kopi apa juga dari daun asitaba? Ada asitabanya. Ada kandungan asitabanya Pak ya. Yang membuat ciri khas kita, yang produk dari kita pasti mengandung asitabah. Mungkin saya mengenal sebenarnya guys, teman-teman tutorial dengan Pak Roy dari proses pernah mimpinin sebuah cabang, kemudian
sampai sekarang bekerja sama dengan investor dan itu Investor. nasabahnya sendiri Betul. untuk membangun bisnis ini. Ya, Bisa sampai nemu bisnis ini gimana, terus yang kedua bisa dikasih share sama kita makna perjalanan hidup Pak Ron sampai di titik ini gimana nih buat anak muda nih. Betul. sebetulnya kalau saya sama Pak Imam udah kenal lama ya. Sebetulnya ini enggak beda ini korelasinya dengan bisnis kita yang awal. Saya di bidang finance sama Pak Imam, bahkan investor kita pun orang finance juga. Intinya apa? Pabrik yang kita hasilkan itu dari itu juga. Dan kita masih trading juga gitu. Jadi tidak bisa melepas apa yang pernah kita lalui. Nah, bahkan bisnis kita sekarang ini juga sama ditunjang dengan tanpa saya bisnis finance nggak ada bisnis ini, gitu loh. Karena itu yang menjadi perjalanan kita. Dan menurut saya Pak Imam sama saya mulai saya mimpin cabang di Malang tahun 2006 ya Pak ya? 2006 sampai 2009 terus Pak Imam berdiri sendiri menggantikan posisi saya juga dan saya di bisnis lain dan tapi tetap kita hubungannya tetap berkorelasi. Jadi untuk generasi muda saat ini ya kalau fokus itu pasti ada hasilnya gitu. Iya. Dan hasilnya selain apa yang kita tekuni ya mungkin merambah ke bisnis lain. Karena bisnis ini menurut saya bisnis kesehatan ya, terutama setelah pandemi kemarin yang memukul kita semua. Finansial hancur, ini hancur, semua hancur, bisnis real hancur. Justru kesehatan yang makin naik. Itu yang membuat saya kenapa tertarik di bisnis ini. Dan selain itu sebenarnya saya tahu juga bahwa selain proses hidup tadi yang Pak Roy cerita sampai di titik ini, nah mungkin bisa dikasih share juga Pak terhadap proses kesehatan. Nah, itu bisa menjadi preventif bagi orang nih. Dikasih spill dikit. Nah ini kenapa harus sampai di bisnis kesehatan juga? Jadi gini, kesehatan ini menurut saya investasi paling luar biasa. Betul. Kita nggak bisa tukar sama uang, kita nggak bisa tukar sama waktu. Karena saya sama Pak Imam contoh nih ya, kalau kita kerja itu udah nggak tahu waktu, benar nggak? Bahkan kita kalau bisa 24 jam kita kerja. Tapi namanya badan kita, natural body kita nggak bisa seperti itu. Pasti kita menumpuk sesuatu masalah, sesuatu menunda tidur, menunda itu akhirnya menjadi problem ke depan. Yang notabene itu yang terjadi pada saya. Saya usia 36 sudah hipertensi. Dan saya ketergantungan obat sangat tinggi. Tiap hari minum obat. Olahraga, guru judo, jiu-jitsu. Tapi notabene tanpa istirahat kita pasti tekor. Kita tekor secara ini Pak, nutrisi dan tekor. Terlalu full. Iya, terlalu forsir. Kerja, olahraga terus. Ya, makanannya juga. Pikiran. Makanan gimana? Makanan los. Ya. Gak ada yang namanya kalau orang stres makanya los. Wes. Los. Apalagi dulu kalau entertain tamu ya Pak ya. Iya. Kita nggak tahu waktu lah. Wes langsung ya. Jadi hal itu yang membuat saya kembali lagi harfiahnya investasi selain materi kesehatan. Karena begitu kesehatan diambil dari kita, materi nggak ada apa-apa. Betul. Itu yang membuat saya akhirnya coba. Ternyata kok cocok. Dan saya beberapa kali sembuh ya dari ini. Sekarang tanpa obat dan saya pola makan udah kita rubah. Ini saya mau tularkan ke teman-teman. Mungkin ke teman-teman yang muda, investor. Saya juga ngomong sama mereka, Pak, cobalah minum minuman. Paling enggak tubuh kita itu kemasukan hal yang menyehatkan. Ayo sih kebanyakan boba dulu. Ayo kebanyakan minum manis-manis ya Pak. Nah, sebetulnya gini sih Mbak Ayu, konsepnya manis itu boleh-boleh aja. Cuman harus memilih. Jangan semua yang manis dimasukin. Iya. Karena kalau kita nggak memilih, sama kayak ada istilah, apa yang kamu makan itulah Anda. Jadi sehat enggaknya kita itu dari makanan yang kita makan. Kalau kita ngomong suka manis, sekarang udah mulai diganti. Usia berapa?
25. Masih muda. Masih muda. Istilahnya diganti dengan gula yang tanpa kalori. Atau yang apa, harus dipilih, nggak bisa kita sembarangan makan. Tapi kalau biasa dapat janji-janji manis itu pakai asita tuh bisa nggak? Itu mungkin Iya. Kebanyakan dapat janji itu manis susah juga. diantisipasi. Itu mungkin orang yang ngasih janji dihilangkan. Dihilangkan aja ya Pak. Di finishing aja. Gitu. Ini nyambungnya mana ini ceritanya? Ini jadi curhat. Belum tahu dia. Belum tahu ya. Oke guys, kayaknya kita keliling-keliling tempat untuk ke tempat Lokasi ya. Siap. Oke guys, sekarang kita keliling ini Pak ya. Ya, tempat Kita produksi. Tempat produksinya. Boleh yang mana nih Pak? Oke, kita ke sini dulu ya, Mas. Oke. Di sini kalau panen, karena ini hari ini ada panen, karena kemarin sudah panen. Jadi di sini itu tempat di mana proses tanaman dari kebun disortir di sini. Oh. Oke. Jadi kita melakukan sortir itu karena kita memastikan itu yang terbaik. Jadi setelah disortir di sini, masuk sini, kita langsung ke ruangan ini. Nah, ini tempat sortirnya, Pak. Jadi kita benar-benar steril terhadap udara dari luar, kontaminasi dari luar. Dari petani masuk, taruh di sini. Taruh sini, timbang, Sebisa mungkin jangan ada udara masuk. Udara masuk. Makanya itu ditutup ya. Oke. Ini pintunya pasti otomatis iya, ditutup. tutup. Kalau sudah sortir itu pasti tutup. Karena Kemudian kita diukur menghindari kontaminasi. Berarti itu daun belum kering ya Pak? Masih fresh? Masih basah. Masih basah. Terus kita timbang, terus kita data kira-kira berapa yang nanti akan kita ini pakai. Karena dari daun 100% nggak mungkin kita pakai 100%. Oke. Nggak mungkin, karena ada yang rusak, ada yang layu. Jadi kita quality controlnya ketat sekali. Itu ada tim sendiri nanti ya Pak ya? Ada timnya, ada 4 orang. Oke. Ada 4 orang. Jadi quality controlnya Setelah di quality control, mana yang layak? Ini sandalnya aja harus pakai ini. Harus khusus ya Pak ya? Harus khusus. Jadi mereka keluar masuk pakai APD juga. Oh, pakai APD ya? APD juga. Ya itu intinya tidak terkontaminasi. Tidak terkontaminasi. Nah ini selesai proses semuanya, kita langsung ke pencucian. Pencuciannya juga di dalam ruangan, tidak di ini. Nah kita langsung ke sana. Ruang khusus. Jadi dari sana langsung masuk ke sini. Jadi tidak ada air yang intinya dari sumber dari luar dan tidak tercampur sama udara. Jadi kita proses di sini. Di situ. Setelah dicuci, mesin kita nyalain. Masukin di mesin. Iya. Untuk Proses untuk pengeringan. Oke, pengeringan. Dan Jadi ini standarnya standar Jepang. Jadi teknologi yang kita pakai yang teknologi Jepang terkini. Jadi harus menyesuaikan SOP. Jadi yang pengeringan itu kan yang nanti kayak di teh itu yang seduh itu. betul. Jadi teh celup yang lama itu. Ya. Jadi kan pencucian di sini ya Pak? Dicuci sini, Kering juga. kering nggak di ruangan ada nanti mesin-mesin oke. kita. Jadi itu mesin. Jadi kita menghindari yang namanya oksidasi sama oksidasi sinar matahari. Karena kalau dijemur di sinar matahari, suhunya nggak stabil dan dia rusak atau busuk biasanya. Oh iya. Oke. Suhunya nggak stabil benar. Kalau panas. Panas, mendung, terlalu itu kering gimana? kan juga Iya, rusak. Jadi flavonoid sama antioksidanya hilang. Berarti layout ini Bapak sendiri atau Bapak dibantu oleh orang Jepang khusus atau gimana Pak? Jadi kalau di Jepang konsepnya seperti ini memang semuanya sudah ada SOP-nya. Jadi hal-hal seperti ini yang belum mungkin kalau di UMKM lain belum standar ini, tapi kita udah standarisasi karena ini dikonsumsi manusia. Betul. Dan kita maunya higienis semua. Kembali lagi kesehatan itu tadi ya Pak ya? Kesehatan. Oke, setelah dikeringkan di sini. Masuk mesin-mesin yang sudah ada di dalam. Ini mesin apa Pak itu Pak? Itu mesin pengering. Oh pengering. Nah, jadi diuapkan. Oh yang tadi di situ tadi mesin apa pojok situ? Pojok itu mesin spinner. Spinner. Spinner itu Pengering.
Oh, Pemotong sama pengering. pengering standar dulu, nanti Ya. baru kering lebih khusus lagi untuk dijadikan yang teh tadi, baru di mesin lagi khusus. Oh, Dan ini semuanya food grade POM juga. Jadi tidak ada yang istilahnya sudah BP POM. BPOM ya, Iya, sudah BPOM. besinya standar stainless POM. Nah, Dan itu lengkap banget ya Pak ya, dari di dalam juga tata caranya, mungkin SOP-nya mekanismenya, itu ditulis. SOP-nya Nah, ya betul. jadi kita nggak sembarangan untuk memproses karena ada step-step. sudah ada SOP-nya. Dan itu yang membedakan rasa dengan yang lain. Karena begitu SOP-nya beda, rasa yang dihasilkan itu beda. Wow, nanti di shoot ya tempat-tempatnya langsung. Nah, terakhir berarti setelah dikeringkan khusus untuk dijadikan teh, itu Langsung kita pengapa? proses pengepakan. Nah, pengepakannya di mana, Pak? Oh, ini depan ini. Oh, ini udah jadi. Jadi dia udah kering. Kekeringan kita di bawah 8%. Jadi sudah sangat kering dan Ya, itu jadinya itu juga. jadi intinya kalau kita bisa bicara daya tahan mereka bisa 3 tahun. Dan Oh, bisa 3 tahun ya, Pak? bisa 3 tahun karena di bawah 8%. Dan ini antara daun-daunnya. Oh, ini daun-daunnya. Nah, Kenapa nggak dikasih di kayak teh-teh yang dikasih di kertas yang tinggal nyelup kita ada untuk konsep pengemasannya? dua. Konsepnya yaitu tubruk. Tubruk, nah ini kan konsep tubruk ya. Yang dimana daun Langsung tumpah. tumpah itu konsep tradisional. Oke. Jadi itu sebetulnya lebih baik daripada konsep tea bag. Oh, ya tea bag ya. Kalau tea bag biasanya itu kualitas tehnya jelek dikasih tea bag. Oh, I see. Nah, jadi itu ngakalin ya. Cuman ini enggak semua, saya enggak ngomong. Tidak semuanya sih. Cuman sekarang ada tea bag yang biograde, di mana bukan dari kertas tapi dari serat jagung. Dan itu kita pakai di pameran kemarin kita edarkan. Pakai tea bag juga. Pakai tea bag tapi yang pakai Serat jagung. Jadi dia kayak senar gitu. Transparan kayak senar. Kalau dicelupin dia nggak keluar klorin atau pemutih. Jadi Jadi ada rasanya manfaat lain ya Pak ya? iya, dan itu rasanya clean banget. Clean, Kita kayak ditubruk. Iya. Dan itu sehat. Karena kan kadang gini, saya kan juga pemakai juga teh asi taba. Karena kalau nggak pakai tea bag itu kan tubruk kan gimana sih? Masih kecantol-cantol daun-daunnya kalau kita minum kecampur gitu. Sebetulnya kalau kita telusuri, kalau kita bisa bilang, justru daunnya itu jangan dibuang, harus dimakan. Karena itu termasuk sayur. Oh. Kalau teh kan nggak bisa. Iya. Oh, ini baru tahu nih saya. Jadi nggak apa-apa ditelan aja gitu ya. Karena itu serat. Iya sih. Untuk lambung, untuk apa itu juga obat juga. Aku ingat kayak gitu tuh kayak daun yang dulu di MLM itu. Apa ya? Apa? Klorofil ya? Ya klorofil. Klorofil kayak gitu. Nah itu karena sayur kan, Mbak. Bukan teh. Iya. Kalau teh nggak bisa, nggak ada manfaatnya kalau makan itu. Dicerna. Kalau itu langsung dicerna bisa. Untuk seduhannya 2 kali ya kalau nggak salah. Sehari 2 kali, jadi 2 gram dalam cangkir 250 atau 150 ml. Suhu airnya harus 80, jangan di 100. Nggak boleh mendidih. Oh, nggak boleh mendidih banget ya, anget lah ya. Ya, karena ini bukan teh. Kalau teh harus mendidih karena apa? Untuk Ngeluarin kafeinnya. Dan ini cukup 80, direndam cuma 1 menit 2 menit, habis itu. Dan ini orang-orang yang nggak suka kafein atau intoleran kafein, ini solusi. Karena nggak ada kafein. Oh, nggak ada kandungan kafeinnya Pak? Nggak ada. Kalau sama teh-teh yang lainnya kan biasanya kalau kita kelamaan nyeduh di gelas itu kan menguninnya banget ya Pak. Nah, si teh ini gimana? Enggak ya? Stabil. Kalau direndam kayak teh biasa itu kayak pahit sekali ya, overbrew. Betul. Dan kedua yang membuat cita rasanya jadi enggak enak. Makanya di teh sendiri orang Indonesia ini kan kebanyakan minum teh itu dicong kan Pak. Iya. Dibiarin di sini. Iya. Padahal minum teh itu sebetulnya harus ada limited waktu untuk break. Jadi misalnya teh hitam itu 60 detik atau 2 menit 120 detik diangkat baru diminum.
Kalau orang kita di warung-warung itu berhari-hari. Iya. Ngendap sampai Iya. Jadi rasanya udah kayak iya tuh. Ngerasa sih. Itu jadi nggak sehat karena Iya. racunnya itu keluar. Malah racunnya keluar. Iya. Keluar. Baunya gimana tuh? Kalau teh lama nggak tahu. Aku ngerasa banget kalau minum teh ini kayaknya teh lama nih. Ya, itulah komersil. Kalau iya, tapi sekali lagi di Asitaba tadi tehnya itu kalau dipakai sekian gram tadi untuk minuman teh berlakuannya cuma 2 kali seduh ya. 2 kali seduh. Sampahnya itu sudah harus dibuang. Oh, dimakan aja atau dibuang boleh. Cewek kayak Mbak Tika, 2 buat masker, Pak. Iya. Oke. Iya. itu keren. Sama ini kemarin anakku juga pakai di bagi yang muda-muda yang kurang lancar sempat kurang lancar haid itu bagus. Bener. Jadi dia Coba. banyak testimoni dari ibu-ibu ya. Lancar. Notabene dia harus pakai obat kalau datang bulan. Minum ini berbulan-bulan nggak pakai obat. Iya, serius, lancar. Tapi tadi sedikit minum tehnya Pak, Ayu rasa kayak keroncongan ya. Itu karena lapar ya. Kayaknya dia udah kode ini. Apa itu efek juga Pak? Ke pencernaan gitu maksudnya? Pastinya. Karena ada detoksifikasi itu ada dari 4 saluran. Kencing, BAB, terus keringat sama lambung. Biasanya dia sendawa. Di sini kamar mandi susah loh ya, jangan malu-maluin ya. Ngebul. Terus Iya. diuretik yang kencing terus. Itu salah satu proses. Badan membersihkan hitopnya itu di situ. Logam-logam berat itu dikeluarin lagi. Saya minum ini berapa kali sudah rasa pipis, benar? Oh iya. Pipis. Dan Ayu tuh, nih share sedikit aja ya Pak ya. Ayu tuh punya GERD ya, yang kadang-kadang itu kambuh. Nah itu kalau Asitaba ini bisa nggak Pak ya? Iya. Bisa ya. Wah teman-teman, anak-anak kos, kalian semua yang GERD lambung konsumsi Asitaba. Benar, anak-anak kos itu rentan banget karena makannya itu. Iya. Terus banyak kopi. Pas sekali makan langsung banyak gitu ya. Sekali Iya. makan Indomie. Iya, Indomie. Nah, itu kan Waduh. itu pasti udah. Ya kan? Udah telat makan, sekali makan langsung buk. Langsung gue banyak. Perutnya dikagetin. Nah, gitu. Nah, itu ya buat saya kepinginnya dia bukan hanya untuk orang yang sakit, tapi untuk preventif juga. Preventif gitu. Kalau ini juga kalau saya bilang dengan harga segitu dengan manfaat yang diberikan sangat luar biasa. Jujur untuk teh ini cocok banget sama anak cewek yang itu benar anak saya udah dan itu lancar. Pak Imo sudah membawa Ayu ke sini ya. Lancar. Gitu. Terus lagi Ada lagi itu packing. Pembinaan terakhir guys. Kita ini. Oh ini packingannya. dan packing Silakan Ibu Ayu. packingannya kembang. Oh iya. Tidak lembab ya stabil ya biar nggak ini juga sih. Tidak rusak. Dan ini semua udah siap siap kirim, siap konsumsi semua. Berarti ini kalau produksi Bapak bisa berapa Pak? Kalau untuk sekali Untuk saat panen? ini 2.000 kaleng, 1 bulan ya. 1 bulan 2.000 kali. Ada pengiriman ke luar negeri juga Pak? Enggak? Sementara ini hand carry. Jadi ekspor pakai hand carry itu sudah di US, terus ada diaspora datang kemarin di sini, bawa oleh-oleh terus ke UK, London, 12 kaleng. Itu ada. Carry yuk. Hand carry tadi. Bukan ekspor. Bukan ekspor. Kalau ekspor ini kita lagi ketemu kemarin sama Bang Jatim. Thailand itu minta 20.000 kaleng tapi standar kesehatannya sana. Sama kesiapan produksinya ini, kebunnya ini. Nggak berani terima, iya. Soalnya ini nggak bisa dipaksa. Kebun itu kan nggak kayak apa ya, produsen kan cuma kita. Iya betul. Kita nggak bisa ngambil tempatnya. Gitu. Jadi memang dimonitoring proses dari tanam pun dimonitoring juga sama pihak sini. Kita organik dan kita nggak berani kasih pestisida dan lain sebagainya. Karena nanti kalau kunjungan Jepang datang ke sini melihat dia punya alat khusus pH tanah sama bisa ketahuan ini pakai kimia atau enggak. Jadi kalau orang-orang yang sudah paham organik
dia bawa alat aja gitu, colokin, jelek gitu tanah. Begitu tanahnya ininya tinggi, udah dia nggak bisa konsumsi. Kita menjaga. Oke guys. Jadi memang keikutsertaan Pak Roy ini cukup besar ya Pak, dari tani ke produksi. Dulu saya malah dari tani dulu. Okay. Waktu saya masih sakit, masih punya problem kesehatan, saya sebelumnya juga karena naik turun gunung. Iya. Jadi statusnya kelihatan. Nah, cari gunung, cari lahan, cari apa semuanya di situ. Jadi ya proses mulai awal sampai sekarang ini ya saya mengetahui semua karena saya memulai dari. Pak Roy ini sekarang dietnya diet keto. Ya, diet kalau orang bilang yang lebih populer itu tiger diet. Tiger diet. Makanannya itu harimau, hewani semua. Hewani. Jangan makan nasi udah beberapa tahun. Karbo lah ya, nggak makan karbo. Cuman lebih sehat sih. Rasanya lebih ringan rasanya. Dulu Pak Roy gemuk, tinggi, nggak segini. Pak Roy dulu gemuk? Gemuk. Lumayan. Nggak lumayan lagi, 90. Ukuran celana saya 38. Sekarang 28. Tapi kalau teh Asitaba ini, kalau yang buat pelangsingan, yang buncit-buncit itu bisa Pak? Loh, kenapa harus mohon maaf? Iya, siapa tahu Pak emang buncit gitu kan? Kadang. Kalau di Asitaba ada jurnal medik, jadi ada jurnal internasional. Dia melukis visceral fat, jadi lemak di dalam organ. Itu yang paling baik. Kalau lemak yang kelihatan kayak gini, itu nggak berbahaya. Karena apa? Lemakmu banyak, tapi nggak di dalam organ. Yang bahaya di dalam organ kan harusnya merah. Fatty liver, terus jantung berlemak juga ada. Itu yang bahaya. Makanya, dan jangan salah, yang berlemak itu bukan orang yang gendut aja. Orang yang kurus, kolesterol tinggi juga lemaknya. Nah, Asitaba itu mengikis yang di organ. Jadi dia lebih spesifik lagi. Jadi organ yang berlemak itu, lemak yang di dalam organ itu dibuat energi atau dibuat kalori. Jadi dibuat jalan aja lah habis. Kalau kita nggak minum Asitaba mungkin ya, jalan aja 10 kilo baru turun 1 kilo misalnya lemaknya. Kalau kita minum Asitaba, jalan yang sama bisa turun 3-5 kilo. Jadi itu komposisi rasio. Kalau kita minum Asitaba terus jalan, cepat. Tuh, dari tadi kita kupas masalah kesehatannya. Terakhir kita tutup dengan masalah bisnis. Kita bisa simpulkan sebenarnya guys, bahwa Pak Roy itu sudah memikirkan sesuatu yang different. Berbisnis itu tidak yang pada umumnya. Baik dari nama, dari produk sendiri ini langsung dari Jepang, bibitnya diambil, proses penanamannya semuanya organik. Jadi benar-benar ini kalau dari istilah ekonomi apa ya? Idealis. Iya sih ya. Iya. Cuman itu lebih baik daripada kita jadi follower. Kita lebih baik idealis. Nanti suatu saat kita boom, orang akan kenal kita setelahnya. Oh ini pionirnya. Jadi sekalian kalau mau berbisnis, kalian cari yang beda, gitu. Tidak pada umumnya. Bila perlu dari hulu sampai hilir ya, itu ambil sendiri dan prosesnya sangat beda banget. Iya. Dan saya pesannya sih konsep bisnis itu harus idealis sih. Kalau kita follower itu nggak sustainable, nggak akan panjang. Karena selalu ada yang lain yang lebih baik, ada yang lain lebih baik. Idealis itu mungkin maksudnya tetap berbisnis, cuman yang tadi itu mungkin ada pembeda, ada yang lebih berbeda dari yang lain gitu. Effort juga ya Pak. Otomatis lebih effort. Betul. Dan kalau bisa untuk kesejahteraan banyak orang. Bisnis itu kalau orang bilang kan, ya kalau bisnisku ya aku sombong sebanyak-banyak. Iya. Tapi ini ada keuntungan, tapi juga manfaat buat masyarakat. Masyarakat manfaat, petani juga untung ya, betul. Kedua sih jagaan. Semua merasa diuntungkan. Bisa diuntungkan. Makanya kan sustainable economic itu kan seperti itu. Jadi saya nggak merusak alam, saya nggak merusak ekosistem. Yang notabene sekarang ini kerusakan alam itu kan luar biasa, terutama dari hal-hal berkaitan dengan tambang dan lain sebagainya. Kita justru melestarikan. Karena tanaman Asitaba itu tumbuh di naungan, jadi kita nggak nebang pohon. Justru kita ada pohon kita tanam. Karena
Karena apa? Di situ akhirnya lestari ya. Jadi kayak keluarga itu dikumpulin bersama. Oke. Jadi kita tidak menebang apapun. Nanti kita minta nomor telepon sama deskripsinya, saya di-share Pak, kata-katanya untuk kita masukin di YouTube kita, biar pemirsa bisa, pemirsa kayak TV aja yuk. Penonton. Oke, ditutup sama Ayu, di sini aja kita tutup. Gimana Ayu? Terima kasih. Saya Imam. Kayak TV banget. Terima kasih sekali lagi Pak Roy, sukses selalu, sukses terus Pak Roy. Sampai ketemu lagi Pak Roy. Mau ditanya kata-kata hari ini Pak Roy gitu. Enggak. Udah cukup atau kata-kata hari ini cukup ya? Enggak. Kata-kata hari ini, kesehatan hari ini untuk Gen Z. Caption. Saya dari penyair Yunani. Jadikan makanan itu obatmu, jangan jadikan obat itu jadi makanan. Diulangin. Enggak. Jadikan makananmu sebagai obatmu, jangan jadikan obat sebagai makanan. Dalam lo ya. Jadikan makananmu sebagai obatmu, jangan jadikan obatmu sebagai makananmu. Karena sekarang ini orang makan obat lebih banyak dari makan yang beneran. Kena bos. Mama. Oke guys, thank you jumpa lagi teman-teman Victorian. Bener. Konsep tradisional. Oke. Jadi itu sebetulnya lebih baik daripada konsep tea bag. Oh ya, tea bag ya. Kalau tea bag biasanya itu kualitas tehnya jelek dikasih tea bag. Oh, I see. Jadi itu ngakalin ya. Cuman ini enggak semua, saya enggak ngomong. Tidak semuanya sih. Cuman sekarang ada tea bag yang biograde, di mana bukan dari kertas tapi dari serat jagung. Dan itu kita pakai di pameran kemarin kita edarkan. Pakai tea bag juga. Pakai tea bag tapi yang pakai serat jagung. Jadi dia kayak senar gitu. Transparan kayak senar. Kalau dicelupin dia enggak keluar klorin atau pemutih. Jadi rasanya lain ya Pak ya? Iya, dan itu rasanya clean banget. Clean. Kita kayak ditutup. Iya. Dan itu sehat. Karena kan kadang gini, saya kan juga pemakai juga teh asi tabah. Karena kalau nggak pakai tea bag itu kan tubruk kan gimana sih, masih kecantol-cantol daun-daunnya kalau kita minum kecampur gitu. Sebetulnya kalau kita telusuri, kalau kita bisa bilang, justru daunnya itu jangan dibuang, harus dimakan. Karena itu termasuk sayur. Kalau teh kan nggak bisa. Iya. Ini baru tahu nih saya. Jadi nggak apa-apa ditelan aja gitu ya. Karena itu serat. Iya sih. Lambung apa itu juga obat juga. Aku ingat kayak gitu tuh kayak daun yang dulu di MLM itu. Apa ya? Kloropil ya? Ya kloropil gitu. Kayak gitu. Nah itu kan sayur. Iya. Kalau teh nggak bisa, nggak ada manfaatnya kalau makan itu. Kalau itu langsung dicerna bisa. Untuk seduhannya 2 kali ya kalau nggak salah. Sehari 2 kali, jadi 2 gram dalam cangkir 250 atau 150 ml. Suhu airnya harus 80, jangan bisa 100. Nggak boleh mendidih. Oh, nggak boleh mendidih banget ya, anget lah ya. Ya, karena ini bukan teh. Kalau teh harus mendidih karena apa? Untuk ngeluarin kafeinnya. Dan ini cukup 80. Direndam cuma 1 menit 2 menit habis itu. Dan ini orang-orang yang nggak suka kafein atau intoleran kafein, ini solusinya karena nggak ada kafein. Nggak ada kandungan kafeinnya Pak? Nggak ada. Kalau sama teh yang lainnya kan biasanya kalau kita kelamaan nyeduh di gelas itu kan menguninnya banget ya Pak. Nah si teh ini gimana? Enggak ya. Stabil. Kalau direndam kayak teh biasa itu kayak pahit sekali ya, overbrew. Betul. Dan kedua yang membuat cita rasanya jadi enggak enak. Makanya di teh sendiri orang Indonesia ini kan kebanyakan minum teh itu dicong kan Pak. Biarin di sini. Padahal minum teh itu sebetulnya harus ada limited waktu untuk sulit. Jadi misalnya teh hitam itu 60 detik atau 2 menit 120 detik diangkat baru diminum. Kalau orang kita di warung-warung itu berhari-hari. Iya. Jadi rasanya udah kayak ngerasa sih. Itu jadi nggak sehat karena racunnya itu keluar. Malah racunnya keluar. Iya. Baunya gimana tuh? Kalau teh lama nggak tahu. Aku ngerasa banget kalau minum teh ini kayaknya teh lama nih. Ya. Itulah
Kalau iya, tapi sekali lagi di Asitaba tadi tehnya itu kalau dipakai sekian gram tadi untuk minuman teh berlakunya cuma 2 kali seduh ya. 2 kali seduh. Sampahnya itu sudah harus dibuang. Oh, dimakan aja atau dibuang boleh. Cewek kayak Buat masker, Pak. Iya. Oke. Iya. itu keren. Sama ini kemarin anakku juga pakai di bagi yang muda-muda yang kurang lancar sempat kurang lancar haid itu bagus. Bener. Jadi dia Coba. banyak apa testimoni dari ibu-ibu ya. Lancar sih. Notabene dia harus pakai obat kalau datang bulan. Minum ini berbulan-bulan nggak pakai obat. Iya, serius, lancar. Tapi tadi sedikit minum tehnya Pak, Ayu rasa kayak keroncongan ya. Itu karena lapar ya. Kayaknya dia udah kode ini. Apa itu efek juga Pak? Ke pencernaan gitu maksudnya? Pastinya, karena ada detoksifikasi itu ada dari 4 saluran, kencing, BAB, terus keringat sama lambung. Biasanya dia sendawa. Di sini kamar mandi susah loh ya, jangan malu-maluin ya. Ngebut. Terus ada apa? Diuretik, dia kencing terus. Itu salah satu proses. Badan membersihkan hitamnya itu di situ. Logam-logam berat itu dikeluarin lagi. Saya minum ini berapa kali sudah rasa pipis, benar? Oh iya. Pipis. Dan Ayu tuh, nih sharing sedikit aja ya Pak ya. Ayu tuh punya GERD ya, yang kadang-kadang itu kambuh. Nah itu kalau Asitaba ini bisa nggak Pak ya? Iya. Bisa ya. Wah teman-teman, anak-anak kos, kalian semua yang GERD lambung konsumsi Asitaba. Benar, anak-anak kos itu rentan banget karena makannya itu. Iya. Terus banyak kopi. Pas sekali makan langsung banyak gitu ya. Sekali makan Indomie semua. Iya. Nah itu kan Iya. pasti udah. Ya kan? Udah telat makan, sekali makan langsung buk. Langsung banyak. Perutnya dikagetin. Nah, gitu. Nah itu ya buat saya kepinginnya dia bukan hanya untuk orang yang sakit, tapi untuk preventif juga. Preventif gitu. Kalau ini juga kalau saya bilang dengan harga segitu dengan manfaat yang diberikan sangat luar biasa. Jujur untuk teh ini cocok banget sama anak cewek yang itu benar anak saya udah dan itu lancar. Ayu kesini ya. Lancar. Gitu. Terus lagi? Ada lagi? Itu packing. Pembinaan terakhir guys. Kita ini. Oh ini packingannya. Silakan Ibu Ayu. Oh iya. Tidak lembab ya, stabil ya biar nggak ini juga sih. Rusak. Dan ini semua udah siap siap kirim, siap konsumsi semua. Berarti ini kalau produksi Bapak bisa berapa Pak? Kalau untuk sekali? Untuk saat ini 2.000 kali. 1 bulan ya. 1 bulan 2.000 kali. Ada pengiriman ke luar negeri juga Pak? Enggak. Sementara ini hand carry. Jadi ekspor pakai hand carry itu sudah di US, terus ada diaspora datang kemarin di situ, oleh-oleh ke UK, London, 12 kaleng itu ada. Hand carry yuk. Hand carry tadi. Bukan ekspor. Bukan ekspor. Kalau ekspor ini kita lagi ketemu kemarin sama Bang Jatim. Thailand itu minta 20.000 kaleng tapi standar kesehatannya sana. Sama kesiapan produksinya ini, kebunnya ini. Nggak berani terima, iya. Soalnya ini nggak bisa dipaksa. Kebun itu kan nggak kayak apa ya, produsen kan cuma kita. Iya betul. Kita nggak bisa ngambil tempatnya. Betul. Jadi memang dimonitoring proses dari tanam pun dimonitoring juga sama pihak sini. Kita organik dan kita nggak berani kasih pestisida dan lain sebagainya. Karena nanti kalau kunjungan Jepang datang di sini melihat dia punya alat khusus pH tanah sama bisa ketahuan ini pakai kimia atau enggak. Jadi kalau orang-orang yang sudah paham organik dia bawa alat aja gitu, colokin, slep gitu. Tanah begitu tanahnya ininya tinggi, udah dia nggak bisa konsumsi. Kita menjaga. Oke guys. Jadi memang keikutsertaan Pak Roy ini cukup besar ya Pak dari tani ke produksi.
Dulu saya malah dari tani dulu. Oh, oke. Waktu saya masih sakit, masih punya problem kesehatan. Saya sebelumnya juga karena naik turun gunung. Iya. Dari statusnya kelihatan. Nah, dari gunung, cari lahan, cari apa semuanya di situ. Jadi ya proses mulai awal sampai sekarang ini ya saya mengetahui semua karena saya memulai dari Pak Roy ini sekarang dietnya diet keto. ya diet kalau orang bilang yang lebih populer itu tiger diet. Tiger diet. Makanannya itu Harimau. hewani semua. Hewani. Jangan makan nasi udah berapa tahun. Ya, 5 tahun Karbo lah ya. Karbo. Nggak makan karbo. Cuman lebih sehat sih. Rasanya lebih ringan Lebih rasanya. fit. Dulu Pak Roy gemuk, tinggi, nggak segini. Oh, Pak Roy dulu gemuk? Gemuk. 90 kilo. 90. Lumayan. Dan lumayan lagi 90. Ukuran celana saya 38. Sekarang 28. Tapi kalau teh Asitaba ini kalau yang buat Pelangsingan. yang buncit-buncit itu bisa Pak? Loh, Kenapa harus mohon maaf? Iya, siapa tahu pengen buncit gitu kan? Kadang. kalau di Asitaba ada jurnal medik. Jadi ada jurnal internasional. Dia menipis visceral fat. Jadi lemak di dalam organ. Itu yang paling bahaya. Kalau lemak yang kelihatan kayak gini, itu nggak berbahaya. Karena apa? Lemakku banyak, tapi nggak di dalam organ. Yang bahaya di dalam organ kan harusnya merah. Fatty liver, terus jantung berlemak juga ada. Itu yang bahaya. Makanya dan jangan salah, yang berlemak itu bukan orang yang gendut aja. Orang yang kurus, kolesterol tinggi juga lemaknya. Nah, Asitaba itu mengikis yang di organ. Jadi dia lebih spesifik lagi. Jadi organ yang berlemak itu, lemak yang di dalam organ itu dibuat energi atau dibuat kalori. Jadi dibuat jalan itu habis. Kalau kita nggak minum Asitaba mungkin ya, jalan aja 10 kilo baru turun 1 kilo misalnya lemaknya. Kalau kita minum Asitaba, jalan yang sama bisa turun 3-5 kilo. Jadi itu komposisi rasio. Kalau kita minum Asitaba terus jalan, cepat. Tuh, dari tadi kita kupas masalah kesehatannya. Terakhir kita tutup dengan masalah bisnis. Kita bisa simpulkan sebenarnya guys, bahwa Pak Roy itu sudah memikirkan sesuatu yang different. Berbisnis itu tidak yang pada umumnya. Baik dari nama, dari produk sendiri ini langsung dari Jepang, bibitnya diambil, proses penanamannya semuanya organik. Jadi benar-benar ini kalau dari istilah ekonomi apa ya? Idealis. Iya sih ya. Iya. Cuman itu lebih baik daripada kita jadi follower. Kita lebih baik idealis. Nanti suatu saat kita boom, orang akan kenal kita setelahnya. Oh ini pionirnya. Jadi sekalian kalau mau berbisnis, kalian cari yang beda, gitu. Tidak pada umumnya. Bila perlu dari hulu sampai hilir ya, itu ambil sendiri dan prosesnya sangat beda banget. Iya. Dan saya pesannya sih konsep bisnis itu harus idealis sih. Kalau kita follower itu nggak sustainable, nggak akan panjang. Karena selalu ada yang lain yang lebih baik, ada yang lain lebih baik. Idealis itu mungkin maksudnya tetap berbisnis, cuman yang tadi itu mungkin ada pembeda, ada yang lebih berbeda dari yang lain gitu. Effort juga ya Pak. Otomatis lebih effort. Betul. Dan kalau bisa untuk kesejahteraan orang, bisnis itu kalau orang bilang kan, ya kalau bisnisku ya aku sombong sebanyak-banyak. Iya. Tapi ini ada keuntungan, tapi juga manfaat buat masyarakat. Masyarakat manfaat, petani juga untung ya betul. Kedua sih jaga. Semua merasa diuntungkan. Bisa diuntungkan. Makanya kan sustainable economy itu kan seperti itu. Jadi saya nggak merusak alam, saya nggak merusak ekosistem. Yang notabene sekarang ini kerusakan alam itu kan luar biasa, terutama dari hal-hal berkaitan dengan tambang dan lain sebagainya. Kita justru melestarikan. Karena tanaman Asitaba itu tumbuh di naungan, jadi kita nggak nebang pohon. Justru kita ada pohon kita tanam. Karena apa? Di situ akhirnya lestari dia. Jadi kayak keluarga itu dikumpulin bersama. Jadi kita tidak menebang apapun. Nanti kita minta nomor telepon sama deskripsinya, saya di-share Pak. Kata-katanya untuk kita masukin di YouTube kita, biar pemirsa bisa.
Wah, pemirsa, kayak TV aja yuk. Penonton. Penonton. Oke, ditutup sama Ayu. Di sini aja kita tutup. Gimana Ayu? Terima kasih. Saya Imam. Saya Kayak Ayu. kayak TV banget. Terima kasih sekali lagi Pak Roy. Sukses selalu. Sukses terus Pak Roy. Sampai ketemu lagi Pak Roy. Terima kasih Pak Roy yang sangat effort. Mau ditanya kata-kata hari ini Pak Roy gitu. Enggak. Udah cukup atau kata-kata hari ini cukup ya? Boleh Enggak. ada nggak kata-kata Kata-kata hari ini, kesehatan hari ini untuk Gen Z. Caption. Saya dari penyair Yunani. Jadikan makanan itu obatmu, jangan jadikan obat itu jadi makanan. Diulangin. Enggak. Jadikan makananmu sebagai obatmu, jangan jadikan obat sebagai makanan. Dalam banget ya. Dalam lo ya. Jadikan makananmu sebagai obatmu, jangan jadikan obatmu sebagai makananmu. Karena sekarang ini orang makan obat lebih banyak dari makan yang beneran. Betul. Kena bos. Maju. Mama. Oke guys, thank you jumpa lagi teman-teman Victorian. Bener. Sama deskripsinya saya di-share Pak. Kata-katanya untuk kita masukin di YouTube kita. Biar pemirsa bisa, wah pemirsa kayak TV aja yuk. Penonton. Oke, ditutup sama Ayu. Di sini aja kita tutup. Gimana Ayu? Terima kasih. Saya Imam. Saya Kayak Ayu. kayak TV banget. Terima kasih sekali lagi Pak Roy. Sukses selalu. Sukses terus Pak Roy. Sampai ketemu lagi Pak Roy. Terima kasih Pak Roy yang sangat effort. Mau ditanya kata-kata hari ini Pak Roy gitu. Enggak. Udah cukup atau kata-kata hari ini cukup ya? Boleh Enggak. ada nggak Kata-kata hari ini, kesehatan hari ini untuk Gen Z. Caption. Saya dari penyair Yunani. Jadikan makanan itu obatmu, jangan jadikan obat itu jadi makanan. Diulangin. Enggak. Jadikan makananmu sebagai obatmu, jangan jadikan obat sebagai makanan. Dalam banget ya. Dalam lo ya. Jadikan makananmu sebagai obatmu, jangan jadikan obatmu sebagai makananmu. Karena sekarang ini orang makan obat lebih banyak dari makan yang beneran. Betul. Kena bos. Maju. Mama. Oke guys, thank you jumpa lagi teman-teman Victorian.